Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya hari ini. Teman-teman kita bahas ya, ini kabarnya sudah mantap nih teman-teman ya. John Hetman benar-benar sudah tiba di Indonesia. Dia baru saja teman-teman ya, saya mendapatkan berita langsung nih ya. Tiba di Jakarta tapi dalam suasana agak-agak nggak rame-rame ya. Ini bagus ya, nggak usah terlalu euforia ya teman-teman. Pelatih timnas Indonesia biasanya kalau datang itu ya kan, waduh, wartawannya luar biasa ya, penyambutannya gegap gempita ya. Nah ini bagus ya seperti ini. Jadi karena trauma juga ya kita kalau pelatih belum terbukti sudah terlalu ramai juga, itu kadang-kadang anti klimaks ya. Tapi John Hetman kali ini datangnya dia nggak terlalu dipublikasi teman-teman, wartawan juga nggak deket-deket ya dengan John Hetman. Jadi John Hetman itu teman-teman datang ke Indonesia, ini rencananya besok kan tanggal 11 ya, tanggal 11 ya, hari Minggu ya. Nah hari Seninnya itu akan ada pers conference teman-teman ya, secara resmi John Hetman diperkenalkan kepada publik ya. Nah kali ini John Hetman memang janjinya akan tinggal di Indonesia. Ini saya juga senang ya. Jadi dia akan full time ya, mengawasi ya, benar-benar akan full time memimpin timnas Indonesia teman-teman. Beda dengan Patrick ya. Kalau Patrick Kluivert itu kan stay-nya nggak di Indonesia, stay-nya di Belanda. Jadi kayaknya kok nggak serius banget gitu ya. Dengan timnas Indonesia kan ada budaya-budaya yang dia memang harus amati, dia harus pelajari, dia harus deket juga sama pemain-pemain, walaupun banyak pemain yang di luar negeri, tapi kan dia harus deket juga dengan pengurus PSSI ya teman-teman, deket juga dengan pemain-pemain yang ada di Indonesia yang kemungkinan akan dia panggil nanti ya. Dan juga dia juga kan nanti akan jadi pelatih timnas U23 ya. Nah kali ini timnas Indonesia U23 nggak lolos ke Piala Asia, jadi John Hetman nggak terlalu sibuk banget lah ya. U23 masih lama. Yang paling cepat adalah di bulan Maret nanti teman-teman akan ada FIFA ya, FIFA Matchday, dan FIFA Series. Nanti John Hetman jangan sampai terlambat mempersiapkan tim ya, karena ini pertarungan yang luar biasa atau pertaruhan yang luar biasa. Kenapa? Karena John Hetman harus beda dengan pelatih sebelumnya. Indonesia terluka kan ya. Indonesia terluka teman-teman, khususnya para penggemar bola sangat terluka kali ini dengan Sintayong digantikan oleh Patrick Kluivert. Ternyata Zong ya lebih buruk dari Sintayong, bahkan nggak ada yang masuk sama sekali. U23 nggak masuk Piala Asia, AFF nggak menang ya, nggak ada yang lolos fase grup. Nah ini yang menyakitkan semua. Akhirnya ini adalah situasi yang sangat dilema buat pelatih baru pengganti Patrick Kluivert. Pertanyaannya, apakah John Hetman ini akan bisa mengimbangi Sintayong? Ya, bahkan melebihi ya, diharapkan bisa melebihi ya teman-teman. Ya minimal mengimbangi lah ya. Kalau bisa melebihi, wah ini pemilihan yang tepat ya. Makanya syarat-syaratnya John Hetman itu harus tinggal di Indonesia supaya full time ya, supaya full time dan bisa memberikan sepenuh hatinya ya untuk melatih timnas Indonesia dengan track record yang dia miliki. Bahkan nih teman-teman ya, istrinya dan 2 anaknya ikut, makanya dia langsung boyongan ya, boyongan akan tinggal di Indonesia. Ini kabar yang menggembirakan. Semoga ya dengan auranya yang energik ya, orang John Hetman itu melatihnya energik teman-teman ya, memberikan motivasinya pun energik ya, seperti kalau saya amati ya, karena saya ngamati futsal, jadi seperti pelatih futsal kali ini ya, dia energik, dia juga sebagai motivator buat para pemain. Nah, kalau lihat di lapangan itu kan anak buahnya langsung ikut semangat juga, nggak seperti Patrick Kluivert ya, nggak pernah ngapa-ngapain, berdiri aja sehingga pemain dilepas begitu saja ya. Nah itu saya rasa kurang pas ya. Jadi pemain yang drop nggak bisa bangkit lagi karena motivasinya kurang. Nah John Hetman ini diharapkan
bisa memberikan sepenuhnya apa yang dia miliki terhadap timnas Indonesia, sehingga target-target PSSI, target-target timnas Indonesia bisa tercapai di tangan John Hedman ya. Ini beda cara rekrutmennya ya. Yang ditawarkan atau penawarannya harus tinggal di Indonesia. Ini titik beratnya di situ teman-teman, supaya bisa benar-benar full time ya mengurusi timnas Indonesia. Ya itu aja teman-teman ya. John Hedman sudah tiba di Indonesia. Dia mungkin punya break dan ketemu para pengurus PSSI ya. Itu 1 hari besok, dan setelah itu dia akan diperkenalkan di hari Senin tanggal 12. Secara resmi akan ada press conference ya. Nah setelah itu pasti kegiatan-kegiatan John Hedman penuh ya, mempersiapkan tim, mempersiapkan macam-macam untuk acara-acara timnas selanjutnya ya. Karena ya, jadwal timnas Indonesia teman-teman, dan itu nggak boleh turun grafiknya. Kalau turun ya udah selesai lagi ya John Hedman di Indonesia, nggak boleh turun lagi. Dia akan pegang timnas senior dan timnas U23 ya, itu nggak bisa dipisahkan ya. Memang itu saling berhubungan, senior dan U23 itu teman-teman ya. Oke itu aja, semoga Indonesia lebih baik ya. Saya berharap John Hedman bisa melebihi Sintayong, itu aja. Nah, track recordnya juga nggak kalah kok ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.